Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah saya muliakan, kemarin katanya ada jamaah yang kena stroke nih. Sinten Pak Mujihad kena stroke tang punti tang ngriki. Pak Mujihad rumahnya di Kambingan. Ya. Kena stroke. Mari kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi ketabahan, kesabaran di dalam menerima musibah tersebut. Pak Jarot, sudah sepuh orangnya. Kira-kira sejajar kula. Oh iya, masih muda ya. Karena bagi kita ya, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah, itu masih dimungkinkan untuk mendapatkan musibah, tapi itu sebagai bala atau ujian. Contoh yang paling nampak adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang yang soleh, yang tabah, yang sabar. Oleh Allah diberi ujian, sakit borokan sekian tahun. Maka kalau ada jamaah yang terkena musibah seperti itu, orang yang istiqamah, maka dia itu oleh Allah diberi bala, diberi ujian untuk menguji kesabarannya, ketabahannya, dan ketawakalannya kepada Allah. Karena Nabi bersabda, "Idza haballahu qauman ibtalahum." Manakala Allah mencintai satu kaum atau seseorang, ibtalahum, maka mereka diberi bala, diberi ujian oleh Allah. Kalau orangnya tabah sabar menerima bala, maka dia dinaikkan derajatnya. Faman radiya falahu ridha. Ya. Orang yang ridha kepada ujian itu oleh Allah diberi ridhanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Tapi orang yang diberi bala itu tidak ridha, ya, ngeruweng ya. Aku wis istiqomah, aku wis sholat gak tahu bolong-bolong, aku wis gini, kok si oleh musibah, kok si loro. Nah, itu namanya tidak ridho dengan balanya Allah, maka dia gagal untuk naik kelas, gagal. Mudah-mudahan beliaunya itu oleh Allah diberi ketabahan agar derajatnya oleh Allah dinaikkan di sisinya, dan itu merupakan bukti Allah cinta kepada dia. Itu kalau orang yang istiqamah. Tapi kalau orangnya tidak istiqamah, ya, berbuat maksiat kepada Allah atau kepada sama manusia, maka itu bukan bala, tapi itu merupakan azab, ya, merupakan azab. Ada orang yang kepada Allah itu bagus, sholatnya bagus, istiqamah, ya baca Quran, ya zikir, ya macam-macam. Tapi kok seringkali dapat musibah misalnya, maka boleh jadi dia itu punya dosa kepada
sesama manusia, ya, punya dosa kepada sesama manusia, mungkin suka membicarakan aibnya orang lain, mungkin dia itu dikenal orang yang bakhil, ya, yang cerai, yang tidak suka berbagi, mungkin dia dikenal sebagai orang yang suka menyakiti hati orang. Maka walaupun istighfarnya pengen 10.000 ya percuma, karena Allah tidak bakal mengampuni dosa yang terjadi antara sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang istiqomah kosil loro-loroan kamari-mari, boleh jadi, ya boleh jadi itu dia itu punya dosa di antara sesama manusia, yang itu tidak bisa dimintakan ampun kepada Allah. Jadi kalau saya kapan hari itu memberikan resep agar kita selamat dengan cara di samping sholatnya 5 waktu, meninggalkan maksiat, kita bekali diri kita dengan memperbanyak istighfar. Kalau saya biasa 1000 kali, ya, tentu itu sedikit sekali itu. Orang-orang yang soleh itu minimal 10.000 kali sehari semalam istighfar, ya. Kemudian sholawat, ya minimal 1000 kali. Sedekah. Tapi kok tetap saja dia tuh oleh Allah diberi musibah, mungkin dosanya kepada Allah tuntas, tapi dosa di antara sama manusia itu tidak kalong, bahkan bertambah. Ya, tadi itu diantaranya karena suka menyakiti hatinya orang atau membicarakan kejelekan orang atau ghibah dan sebagainya. Maka kita ini harus memperhitungkan jangan sampai berbuat dosa kepada sesama manusia. Itu penting supaya kita tidak sia-sia beribadah, istighfar kepada Allah dan sebagainya. Baik, kita teruskan kajian kita yang masih berkisar antara masalah jihad yang tetap ini, perintah ini berlaku sepanjang zaman sampai yaumul qiyamah. Namun demikian ada penjelasan bahwa jihad itu tidak selalu berbentuk berperang dengan senjata, tidak selalu. Tentang syaratnya dulu sudah kita bacakan, tapi dasarnya tidak semuanya sudah selesai. Warawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Imam Bukhari mentakhrij hadis ini yang pada awal sanadnya Siti Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum, apakah kami ini orang-orang perempuan, maksudnya itu ikut bertempur, ikut berperang dan berjihad bersama engkau, ya. Apakah kami tidak boleh untuk meraih pahala besar dan syahid sebagaimana sahabat Nabi yang laki-laki? Nanya Siti Aisyah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum, qala, bersabda Rasulullah, lakunna ahsanul jihad wa ajmaluhu al-hajj, hajj mabrur ay maqbul. Sabda Nabi, bagi kalian ada jihad yang paling bagus
Dan paling indah untuk orang perempuan tidak ngangkat senjata, tidak berperang bersama laki-laki, tidak, rentan mereka terbunuh atau ditangkap untuk dijadikan budak. Wis wong wedok ka oleh melo-melo nang ngarep, yang berperang cukup kaum laki-laki. Ada jihad yang paling bagus bagi kalian, bagi kamu. Apa itu? Al-hajju, yaitu berhaji. Maksudnya haji mabrur, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang wanita, ibadah haji itu nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Kok sebesar itu? Karena pada masa itu Rasulullah ada di kota Madinah. Beliau berangkat ke kota Mekah yang jaraknya itu lebih dari 500 km. Mungkin kalau Jember Semarang atau lebih dari itu, baru nyampe 500 km, melintasi padang pasir yang di sana jarang hujan, dalam suasana yang panas. Dari atas panasnya matahari, dari bawah itu pasir yang panas karena kena sinar matahari. Dan tidak pakai kendaraan kecuali paling bagus itu onta, kalau punya onta, atau bighal, ya, atau keledai. Dan itu jalannya pelan. Jarak Mekah, jarak Madinah ke Mekah itu bisa ditempuh sekian hari. Itu bukan masalah yang ringan. Masalah akomodasi, kesulitan di tengah perjalanan, belum kalau ada badai padang pasir, bisa tertimbun. Sehingga sabda Nabi, untuk orang perempuan itu berhaji itu sudah bagus. Pergi berhaji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mabrur, itu nilainya tidak kalah dengan berjuang fi sabilillah. Jadi dalam konteks ini, maka pahala itu tergantung pada tingkat kesulitannya. Al-ajru biqadri ta'ab, al-ajru pahala itu adalah biqadri ta'ab, sebatas ukuran kepayahannya. Kalau sekarang kan enak, mau berangkat ke Mekah dari Jember naik bis, duduk nyampe di Surabaya. Dari Surabaya ke Mekah atau ke Madinah atau ke Jeddah, naik pesawat terbang, duduk nyampe sudah, ya. Kemudian di sana gitu juga, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, naik bis juga, duduk nyampe. Tidur di hotel, makan tinggal makan, karena semuanya sudah disiapkan oleh hotel. Ya kira-kira dari segi itu, pahala jamaah haji sekarang ini beda dengan jamaah haji pada masa Rasulullah SAW. Walaupun tidak semua orang bisa ke haji, ya, apalagi sekarang dengan pandemi ini, kita tidak mengeluarkan keringat dalam artian tidak berat, tapi kita berkorban biaya, berkorban uang, sekian juta kita kumpulkan, kemudian kita korbankan hanya untuk beribadah di Mekah, di Madinah. Itu ada nilai tersendiri. Oleh karena itu,
Kalau orang menyamakan antara haji, orang berhaji yang sekarang ini dengan yang tidak berhaji, itu beda ya, beda. Orang yang sudah berhaji itu dia rela mengorbankan sekian juta duit, sekian hari di perjalanan, yang juga payah ya. Tapi dibanding dengan yang zaman dulu jauh ya. Sekarang pun melempar jumroh di Jamarut itu pun tidak sulit ya. Kalau dulu rebutan sampai ada yang mati kena injak dan sebagainya, bayangkan pada zaman itu. Jadi kalau kita misalnya berhaji kemudian pulang ke sini tidak ada perubahan, ya percuma, uang sekian puluh juta terbuang karena hasilnya. Di mana hasilnya? Oleh-olehnya di mana? Bukan korma, bukan sajadah. Ada perubahan pada perilaku kita. Saya yang pernah berhaji tahu semua sudah. Yang paling nampak ya sholat ya. Bagaimana tata cara sholat di Haramain, di Mekah seperti apa, di Madinah seperti apa, tumakninanya, durasinya. Dah, selama di sana ngikuti, terutama arba'in. Sholatnya tenang, lamban, khusyuk. Begitu pulang ke Jember, balik asal. Sholatnya cepat, ngebut. Berarti dilatih di sana, dicuci di sana, nggak bersih-bersih. Karena alai ya. Sekian juta terbuang percuma kalau nggak ada perubahan. Nah, itu. Harusnya ada perubahan. Baik, jadi oleh Rasulullah haji itu dijadikan sebagai pembanding pada masa itu, tingkat kesulitannya. Sekarang aja sulit ya, apalagi pada masa itu dengan jihad fisabilillah. Sehingga ketika Siti Aisyah itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh ikut berperang? Apakah kami ikut berjihad itu boleh? Orang-orang perempuan itu. Sabda Nabi, lakunna ahsanul jihad wa ajmaluhu al-hajju. Bagi kalian orang-orang perempuan, jihad yang paling bagus, yang paling indah itu adalah berhaji, yaitu haji mabrur, haji yang mabrur, ay makbul. Ini dasarnya kenapa dalam Islam itu kewajiban untuk mengangkat senjata, membela agama, membela tanah air, itu wajib bagi kaum laki-laki. Jadi andai kata sekarang itu diaplikasikan dalam bentuk wajib militer ya, wajib militer itu berlaku hanya bagi orang laki-laki, tidak untuk orang perempuan. Orang perempuan itu jaga-jaga di garis belakang. Diteruskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Qala ta'ala fa idza laqitumul ladzina kafaru fadr barqab hatta idza adkhantumuhum fashiddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'a al-harbu aw zaraha. Kacamata saya patah, tidak bisa dipakai. Wa man usira minal kuffar fa'ala darbain. Barang siapa yang mendapatkan tawanan dari orang-orang kafir,
Fa'ala darbain ada dua macam. Darbun yakunu rafiqan binafsis. Allah, dah begitu kelihatan. Wahum asbiyan wan nisa, ya. Maka andai kata mendapatkan tawanan dari kalangan orang-orang kafir, ini pada masa itu perang berhadapan, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan tekan knop, tarik pelatuk, sudah bisa bunuh orang. Bahkan sekarang pesawat terbang itu tanpa awak, sehingga andai kata misalnya ditembak kapalnya, ya yang jatuh kapalnya, atau tidak ada korban jiwa. Tapi pada masa itu berhadapan langsung. Bahkan biasanya sebelum perang itu berlangsung, campuh dua pasukan dalam jumlah sekian ratus atau ribu orang, itu diawali dengan perang tanding dulu antara jagoan dari masing-masing pihak, seperti dalam perang Badar misalnya, atau perang Uhud. Nah, ini biasanya pada masa itu pasukan yang kalah itu ditawan, ya, ditawan. Tapi di sini kok ada tawanan perempuan? Kaum laki-laki itu berperang dengan senjata, tapi mereka itu diiringkan dengan penabuh genderang perang, ya, penabuh genderang atau musik dari orang-orang perempuan. Jadi orang perempuan ikut maju ke medan perang sebagai penambah semangat, sehingga semangat dari pasukan itu sangat tinggi sekali, ya, sangat tinggi sekali. Tapi resikonya kalau pasukannya kalah, mereka lari terbirit-birit pasukan itu, orang perempuan tidak bisa lari. Dalam perintah Rasulullah, mereka itu tidak boleh dibunuh. Orang perempuan itu tidak boleh dibunuh, dilarang membunuh pasukan atau tentara yang sudah angkat tangan menyerah, dilarang dibunuh. Itu pesan Nabi kepada pasukan Islam. Orang perempuan dilarang dibunuh, anak-anak dilarang dibunuh, orang tua-tua juga begitu, dilarang merusak fasilitas umum, dilarang merusak tempat ibadah, ya. Ini jauh mendahului konvensi Jenewa tentang etika berperang. Jadi berperang pun ada etikanya, ada etikanya. Oleh karena itu maka Islam ini adalah agama yang berlaku sampai akhir zaman, lintas waktu, berlaku untuk semua zaman dan tempat. Itu Islam. Oleh karena itu maka dalam hal-hal yang sifatnya pokok agama, seperti hanya menyembah kepada Allah yang Maha Tunggal, kemudian Nabi yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, panduan kita itu Al-Quran, Al-Hadith imam kita Al-Quran, itu tidak berubah, ya, tidak berubah. Namun demikian, dalam hal-hal yang sifatnya itu bukan agama, budaya misalnya, itu tidak harus kita itu sama persis dengan Rasulullah, tidak harus, ya. Karena Nabi itu orang Arab, maka ketika orang Arab itu pakai jubah, kita tidak harus pakai jubah, ya. Apalagi kalau panjenengan pernah ke Mekah, para pekerja itu semuanya pakai jubah, sopir-sopir pakai jubah. Kalau di sini kalau bukan Al-Mukarram udah pakai jubah. Nah, di sana enggak. Jadi kalau jenengan misalnya, kok Pak Kiai ini kok kok kerjanya kok bangunan, ya.
bukan Pak Kiai, itu budaya sana. Jadi kalau Islam itu kemudian dipahami sebagai apa yang dilakukan Nabi dan bangsa Arab pada masa itu keliru ya. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Selama tidak menyimpang dari ketentuan agama ya, tidak apa-apa kita kerjakan. Contoh misalnya peringatan Maulid Nabi, apakah itu syariat? Bukan syariat, tidak wajib, tidak pula haram ya, memperingati kelahiran orang yang dicintainya. Jangan dikatakan itu bid'ah karena itu bagian dari agama. Bukan agama itu. Tapi Nabi bersabda bahwasanya tanda-tanda orang cinta pada sesuatu itu adalah pertama katsura dzikruh, banyak menyebut-nyebut namanya. Selawat yang banyak, sebanyak-banyaknya, itu diantaranya. Kemudian yang kedua itu mengikuti sunnahnya ya. Kalau senang suka pada Rasulullah tapi enggan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu cinta palsu namanya. Man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mentaati diriku, maka dia mencintaiku, dan yang mencintai diriku akan bersamaku kelak di surga. Ya, walaupun sudah rajin selawatan, ya, rajin terbangan, tapi kalau dia enggan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya berarti itu cintanya cinta palsu ya. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nah itu berarti dia mencintainya. Seperti itu. Nah, termasuk diantaranya amal soleh yang tadi saya katakan itu, dan itu bukan syariat, adalah memperingati Maulidur Rasul. Seperti itu ya. Sebagai bagian dari kecintaan kepada Rasulullah, maka kelahirannya kita peringati karena kita merasa bersyukur Allah telah menurunkan, mengutus pembimbing di mana kita bisa hidup sebagai manusia yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan binatang. Baik, saya ulang kembali bahwasanya orang-orang yang lemah di kalangan manusia, yaitu orang perempuan, anak-anak, itu sudah ada dasar mereka tidak diwajibkan untuk berperang fi sabilillah. Orang yang sakit juga begitu, dan dasar-dasarnya sudah semuanya kita ketahui dari Allah, Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Yes. Kok andai kata sekarang ini misalnya negara dinilai dalam kondisi harus siaga penuh ya, kondisi yang darurat misalnya, terancam oleh negara lain atau oleh apapun, pemerintah itu berhak untuk mewajibkan bela negara kepada seluruh bangsa Indonesia dengan catatan tadi itu, laki-laki yang sehat dan sebagainya, itu termasuk di antara bagian ajaran agama kita ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak sampai pada kondisi darurat sehingga kita tidak sampai melaksanakan wajib militer, walaupun sewaktu-waktu itu diperintahkan kita siap membantu pemerintah membela negara kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamirka wa nawahiyyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin bihifdhil mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa nasr alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Jarod sinten asmaul Pak Jarod?
Mari kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Pak Sinten? Pak Mujihad. Mudah-mudahan Pak Mujihad oleh Allah diberi ketabahan dan segera sembuh, karena stroke itu masih bisa sembuh ya, agar ditangani dengan cepat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.